Jadi dalam dunia kedokteran itu sebenarnya diagnosis itu apa dan apakah ada aturan bakunya dan apakah mengalami perkembangan atau dari mungkin kedokteran zaman dulu ke zaman sekarang diagnosisnya ada aturan yang berbeda atau gimana? Ya silakan Dok menjelaskan. Iya. Ya, kalau yang gampangnya itu diagnosa itu adalah menentukan sakjane pasien ini kena opo. Sebetulnya pasien ini kenapa? Itu loh diagnosa gitu ya. Jadi ya udah bener bahwa yang namanya divonis dokter kanker stadium 4. Lo gendeng apa ya apa? Ya enggak, yang namanya dokter itu tidak pernah memvonis, yang vonis itu hakim gitu ya. Kalau dokter itu mendiagnosa itu adalah menentukan sebetulnya pasien ini tuh kondisinya atau keadaannya ini sekarang ini kenapa ya, itu loh ya. Misalnya kowem teko diagnosanya kowem gendeng loh ya, itu adalah salah satu dia setelah diperiksa ya. Nah, yang namanya diagnosa itu ditegakkan atau diagnosa itu ditentukan memang ada aturannya Wim ya. Misalnya kalau kita itu di kedokteran itu ditanya misalnya yang pertama itu awalnya itu dengan anamnesa. Anamnesa itu apa? Pertanyaan itu ya. Pertanyaan anamnesa itu ditanya. Misalnya kamu datang, dok, aku ndasku ngeluh gitu. Kepala saya sakit. Pertanyaannya itu mesti orang itu, yang sakit sebelah mana Pak? Kanan, kiri, semuanya, belakang, depan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkecil skup sakjane itu kenapa misalnya yang sakit belakang dok itu berarti hidungnya nggak apa-apa, nggak usah memperhatikan hidung gitu ya. Jadi anamnesa atau pertanyaan mengenai riwayat penyakit itu penting gitu ya. Karena apa? Dokter-dokter itu diajari itu adalah pertama kalau misalnya penyakit tipes itu karakternya gini. Kalau pagi nggak demam, panasnya itu malam hari. Jadi siang anak itu bisa lari-lari, bisa jalan. Ya itu salah satu karakter. Tapi ya tidak selalu begitu, gitu ya. Artinya yang pertama adalah anamnesa. Dulu banget itu ya, anamnesa itu penting. Yang paling penting itu anamnesa gitu. Dulu gitu ya. Pada saat kita belum punya misalkan laboratorium yang seperti sekarang, kita nggak punya CT scan, kita nggak punya MRI, yang paling penting itu adalah anamnesa. Itu penting ya, anamnesa. Nah kalau malahan pada misalnya pasien-pasien tertentu, misalnya pasien dengan gangguan kejiwaan gitu, itu ya anamnesa memang gitu ya gitu. Ya kalau sekarang kita sudah ada MRI, sudah ada PET scan, sudah ada MRI fungsional ya beda. Kalau dulu enggak. Jadi anamnesa itu pertanyaan mengenai riwayat penyakit sekarang gitu ya. Mulainya kapan Pak? Gitu. Mulainya kemarin gitu ya. Jadi mulainya 2 minggu yang lalu sakitnya gitu. Atau misalnya tadi malam dok, paginya enggak apa-apa, malam kepala saya cekot-cekot. Nah itu ya. Jadi riwayat tentang nyerinya itu sakit kepala, karakter sakit kepala itu mempersempit atau mempertajam kira-kira pasien ini kenapa gitu ya. Jadi anamnesa itu pertanyaan. Mulai kapan sakitnya di sebelah mana gitu ya. Itu dulu pernah enggak sakit seperti ini? Dulu pernah dok. Nah kalau sudah pernah itu kita tanya riwayat penyakit yang dulu itu gimana gitu ya. Tanya, lo dulu gimana, sembuhnya kenapa gitu ya, itu riwayat. Nah setelah kita itu tanya-tanya terus kemudian, nah ini kalau sakit kepala gitu ya, terus kemudian diperiksa gitu ya. Diperiksa itu kenapa dokter itu bawa stetoskop gitu ya. Stetoskop itu dengerin suara irama jantungnya, suara paru-parunya gitu. Ada nggak hubungannya misalkan sakit kepala dengan suara napas itu? Bisa, misalnya apa, nafasnya ini 1 menit 28 kali, berarti dia sesek gitu ya, oksigenasi kurang gitu ya. Jadi yang namanya diagnosa itu tadi ditegakkan dengan anamnesa. Terus pemeriksaan fisik, diperiksa itu dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa. Wah itu pemeriksaan fisik ya, mulai dengan stetoskop, dengan macam-macam diraba lah, diraba, diterawang,
koyok duit memang ya, dua apa di terawang itu. Ya, Dijilat, enggak ya? dijilat, itu lah orang luar. Ya itu dengan anamnesa, terus dengan pemeriksaan fisik, terus dengan pemeriksaan penunjang apa? Laboratorium, dilihat darahnya, terus kemudian pemeriksaan lain apa ya? Sekarang ada MRI, ada CT scan. Nah, setelah kita tahu misalnya, ternyata sakitnya itu ada tumor di kepalanya. Lah, diagnosanya adalah tumor gitu ya, intrakranial gitu. Jadi diagnosa itu ditentukan dari pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang gitu ya. Nah, itu sudah baku. Tidak ada terus kemudian periksa dokter terus kemudian dokternya bilang sampai kanker Pak gitu. Kenapa? Itu menurut feeling saya. Dokter apa dukun gitu ya. Tidak bisa diagnosa aturannya ya ada aturannya, misalnya diagnosanya. Loh kenapa kamu kok mendiagnosa ini ada tumornya itu? Ya perasaan saya, tidak bisa gitu. Tapi kalau misalkan dari pemeriksaan fisik saya menemukan gitu ya, misalnya ini kita jauh dari mana-mana itu ya, tidak ada jauh dari CT scan, dari MRI. Terus kamu ngira apa kira-kira? Apa namanya diagnosanya? Ini kemungkinan ada tumor di kepalanya. Kenapa? Loh, dia menjelaskan. Kemungkinan tumornya itu ada di sebelah kanan. Kenapa? Dia mengalami kelemahan tangan dan kaki sebelah kiri. Awalnya pelan, makin lama makin berat gitu ya. Kira-kira ada tumornya. Kalau stroke nggak gitu soalnya gitu. Jadi tumor, kira-kira ini tumor. Ini boleh, bisa. Tapi nanti ya dibuktikan bener apa tumor itu ya, di MRI, di CT scan gitu baru kelihatan. Jadi yang namanya diagnosa itu ada aturannya. Yang pertama dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, terus kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu apa tadi? Ya itu mulai dari laboratorium, ronsen, CT scan, MRI, macam-macam. Itu akhirnya ketahuan nih sakitnya pasien itu ini ditegakkan diagnosanya. Jreng. Nah, itu diagnosa. Nah, setelah diagnosa ditegakkan, baru dokter itu menentukan mau diapakan gitu. Jadi yang namanya diagnosa itu harus ditegakkan dulu. Diagnosanya apa? Kalau sudah diagnosa, baru dokter itu menentukan itu. Tapi diagnosa itu apakah pasti gitu? Ya, ada sih diagnosa pasti kalau sudah dioperasi gitu ya. Dioperasi ketemu ada tumor di otak namanya meningioma. Diagnosanya pastinya apa? Tumor otak atau meningioma. Tapi kalau diagnosa ini misalnya tadi belum di MRI, belum di CT scan itu. Ada nggak diagnosa lain? Ada namanya diagnosa banding. Jadi diagnosa itu nggak satu, 2, 3, 4. Yang paling memungkinkan apa? Gitu. Yang gampang gini, anak kecil demam gitu ya. Demam, ya setelah diperiksa demam gitu. Kita nggak punya laboratorium, belum. Ini perutnya kembung gitu ya. Terus kemudian matanya merah gitu. Oh dia demam. Diagnosanya apa? DD-nya atau diagnosa bandingnya? Kalau dia ini nggak tipes, ya demam berdarah. Tuh, gitu misalnya ya, DD-nya 2 gitu. Itu juga ada aturannya. Nggak ada misalnya nih, kenapa ini? Karena demam, DD-nya 1, dia ini tipes. Yang 2 kesambet jin. Loh, itu nggak ada. Itu ya. Ya, itu nggak ada. Nah, itu ada aturan-aturannya, itu sudah jelas. Atau misalnya itu ya, yang misalnya ini di MRI atau di CT scan ya, di CT scan dengan kontras itu. Ada tumor di kepalanya. Tumornya ini apa gitu? Jenisnya apa kira-kira? Misalnya apa ya? Misalnya gini, di CT scan terus kemudian ada tumor dengan kontras itu, tumornya itu bentuknya bulat, terus kemudian kontrasnya itu di tepinya itu kayak cincin gitu, putih gitu. Ini tumor apa itu? Kalau udah kayak gini, ada diagnosanya 1, dia itu astrositoma kistik. Kedua, dia itu metastase. Ketiga, abses. Loh, itu diagnosa banding gitu. Nah, diagnosa pastinya apa? Ya kalau sudah dibuka, memang kepalanya dibuka, dioperasi, tumornya itu diangkat, terus dimasukkan patologi anatomi. Oh, jenisnya tumor astrositoma WHO grade berapa itu. Gitu. Jadi diagnosa itu ada aturan-aturannya, terus enggak membuta gitu ya. Sekali lagi ya, dokter itu tidak memvonis, dokter itu
Ya mendiagnosa. Tujuannya diagnosa apa? Tujuannya diagnosa itu untuk menentukan langkah berikutnya pasien ini dia apa? No, gitu. Oke? Jelas nih? Ya, siap. Jelas. Oke. Ya, ini kan biasanya pertanyaan orang awam biasanya gitu. Diagnosis dokter dengan dokter yang lain itu yang ada di kalangan awam kan mesti melihatnya berbeda, dok. Makanya ada istilah diagnosis pembanding, ya kan? Ya, itu memang faktornya apa kok bisa berbeda seperti itu, dok? Apakah karena pasiennya ditanya pas ditanya itu nggak jujur, atau memang dokternya yang terlalu cepat mengambil kesimpulan? Ya semua itu faktornya perbedaan. Misalnya, dok saya di dokter saya di diagnosa saya ini tipes itu. Loh, kalau di sini kok kemudian saya didiagnosa liver gitu ya, hepatitis itu. Apakah hampir sama? Loh iya, demam terus diraba misalnya livernya membengkak membesar, tipes juga bisa seperti itu gitu. Tapi diagnosa, faktornya diagnosa apa? Diagnosanya beda-beda. Ini apa? Biasanya karena pemeriksaan penunjangnya nggak lengkap. Tapi kalau kemudian sudah diperiksa dengan lab misalnya, SGPT, SGOT-nya tinggi, tapi Vidalnya normal. Loh, berarti dia bukan hepatitis, bukan livernya nggak apa-apa. Tapi dia itu tipes misalnya gitu ya. Itu berbeda seringkali ya, karena dokter yang satu tidak memeriksa dengan pemeriksaan penunjang, dokter yang lain juga tidak pemeriksaan penunjang. Tadi diagnosa bandingnya, apakah bisa? Bisa, itu boleh gitu. Kenapa? Lah pemeriksaannya nggak lengkap gitu. Setelah dilengkapi ya misalnya SGPT, SGOT-nya rendah, terus kemudian Vidalnya 420 misalnya. Nah, kalau dokternya bilang, oh ini bukan tipes, ya goblok dokternya dikon sekolah mana gitu ya itu. Oh sudah jelas itu ya itu. Oh ini bukan tipes, ini hepatitis misalnya. Oh, sekolah mana gitu ya. Ya pengetahuan dokter juga mempengaruhi apakah dia update ilmu atau tidak gitu ya. Ya faktornya itu banyak, Win. Tapi diagnosa itu ada aturannya, Kak Ngarang gitu. Ada aturannya. Dokter menentukan diagnosa itu tentu sudah diperiksa. Terus nguteknya dokter ini, oh kira-kira seperti ini, kira-kira ya. Karena kalau kemudian diagnosanya kepingin lebih pasti atau lebih tajam, ya dengan pemeriksaan tambahan tadi, apa misalkan laboratorium, terus kemudian ronsen ya itu, terus atau kalau CT scan, MRI, ini tujuannya adalah menegakkan diagnosa yang lebih pasti. Jadi beda-beda gitu. Kadang-kadang sudah misalkan ada MRI itu ya, dibawa ke dokter bedah saraf satu, ke dokter lain bisa misalnya apa tadi, oh ini kalau saya mungkin kira-kira ini abses, ke dokter lain misalnya, oh ini kistik astrositoma, ya bener, nggak apa-apa, dua-duanya memang gambarannya bisa begitu. Lala kalau kepingin pasti ya dioperasi, dibuka, udah tahu kelihatan, oh iya abses temenan, ya gitu. Jadi perbedaan diagnosa antara satu dengan dokter yang lain itu wajar. Cuman ya diagnosanya itu ya antara tadi abses otak dengan astrositoma, bukan terus kemudian abses otak dengan beda jauh ya. Beda jauh. Nggak mungkin itu. Misalkan ada gambar MRI itu gambarnya, yang satu bilang tumor, yang satu bilang stroke gitu ya. Tumor dibilang stroke itu dokternya kan sekolah mana gitu. Iya dok. Tapi biasanya gini dok, apakah ada kewajiban bagi dokter, misalkan ya di tempat prakteknya itu mungkin labnya kurang lengkap, ya. Kemudian dokter itu apakah wajib menyarankan pasien untuk ke tempat lain yang ada lab untuk tindakan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut? Apakah dokter wajib merujuk seperti itu? Apakah tidak wajib? Nggak ada kewajiban sih gitu, nggak ada kewajiban, hanya saja kalau ingin diagnosanya lebih pasti ya dilakukan itu. Misalkan dokter umum, Gresik misalnya yang Bayat kono gitu ya, Bayat gitu ya, Gresik gitu kan. Di Gresik yang kono perbatasan sama Lamongan sana gitu ya.
terus dia praktek. Di tempat prakteknya nggak ada laboratorium gitu ya, diperiksa gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu ditegakkan. Oh ini kira-kira tipes itu ya, kira-kira itu. Kenapa loh? Nggak ada laboratorium. Dilihat lidahnya kotor, panas itu ya, bentuk panasnya pagi nggak terlalu panas, malam kok demam gitu ya. Oh ini tipes ini ilmu tahun 50 gitu ya, tahun 50-an kayak gini, nggak pakai laboratoriuman gitu. Tapi kalau dokternya terus kemudian ya sudah Pak, diobati dulu gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu, ya harus dibawa ke rumah sakit itu. Ya harus nggak bisa makan, nggak bisa minum, lah gimana itu? Ya harus diinfus itu, bawa ke rumah sakit, ke puskesmas yang ada rawat inapnya gitu. Jadi tidak ada keharusan dokter praktek itu harus merujuk ke, nggak ada keharusan, hanya saja dokter itu tahu kapan harus merujuk, kapan enggak gitu. Misalnya dia melihat ini kemungkinan tumor nih, ya dirujuk ke dokter bedah saraf, tumor otak gitu ya. Ini ada tumornya, jangan terus dikasih obat sendiri itu. Misalkan ya pasien wis tangani ngiple satu gitu, makin lama makin berat, nyeri kepala gitu, terus dikasih patadol gitu ya. Ya salah dokternya itu ya. Kenapa? Ya misalnya kalau misalkan nang sembayat gresik gitu ya. Lah ya puskesmas bawa nang rumah sakit Bunder ya bisa gitu ya. Di rumah sakit Bunder ada. Jadi ya melihat keadaan. Tapi kalau misalnya di pedalaman itu ya, pedalaman Kalimantan sana, di misalnya di Long Iram itu kalau kamu tahu ya, Long Iram itu dari mana? Dari Tenggarong itu dulu aku naik perahu panjang tek gitu. Itu 2 hari baru nyampe Long Iram sana. 2 hari gitu. 2 hari. Nah, dulu ya tahun 80-an. Ya, kalau yang seperti itu ya sudah seadanya gitu. Mana merujuk pasien ke Tenggarong misalnya dari Longiram sana gitu. Udah Pak. Nah, iya itu. Makanya di puskesmasnya itu ya ada misalkan infus ya untuk pertolongan sederhana gitu. Keterbatasan. Nah, apakah keharusan merujuk atau tidak itu ya dilihat dari kondisinya. Misalnya di Surabaya, nang Surabaya iki ya wis nang Surabaya. Terus kemudian ada pasien tangannya dan kaki sebelah kiri itu makin lama makin lemes gitu. Terus dokternya itu bilang, "Enggak apa-apa Pak, ini pulang aja minum obat ini." Ya salah gitu ya. Itu ya misalnya pasien yang Doku Kupang dokter praktek gitu ya. Panas, nggak di lab, sebelahnya ada laboratorium. Nah, itu ya dianggap salah itu gitu. Ada aturan. Jadi yang namanya keharusan apa tidak itu ya melihat yang namanya kondisi ya. Iya, di sekitarnya bagaimana gitu. Jadi ya keharusan tidak ada mutlak keharusan. Misalnya tadi itu di Longiram, Longnawang, wah dikirim itu ya. Harus itu ya, harus perlu Pak, ini perlu dikirim ke misalnya ke Samarinda gitu ya, dari Longiram, Longnawang. Wah, tapi nanti ini di perjalanan 2 hari nanti pakai apa misalnya gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada jalan darat sudah bagus gitu, ambulan juga udah bagus, puskesmas juga sudah bagus gitu. Sehingga memungkinkan. Nah, kalau perlu pakai helikopter gitu ya itu. Nah, pertanyaan nih, gue sopo numpak helikopter ya gitu. Nah ya, tapi diberitahukan. Ini harusnya tumor di otaknya. Harusnya Bapak berangkat ke Samarinda, tapi kan gimana Pak? Wah, udahlah biar aja lah gitu ya. Jadi ya keharusan tidak, tapi memberitahukan ke pasien keadaan yang sesungguhnya itu harus itu. Harus dokter itu harus menyampaikan. Dan kalau tidak tahu, harusnya dokter itu juga bilang nggak tahu gitu. Nggak boleh sok tahu. Nggak boleh sok tahu itu ya. Nggak boleh, dokter itu jarang dokter bilang, aduh nggak tahu sakitnya ini itu. Kalau dokter bilang nggak tahu, dibilang goblok nanti ya. Padahal nggak tahu itu. Aku biar ngono aku nggak tahu Pak ini sakit apa. Belum tahu saya, nanti diperiksa labnya lagi gitu ya, di Kalimantan. Aku dikomongin, ini dokternya goblok.
Ya bukan goblok, memang nggak tahu. Gitu. Ya gitu. Iya. Gitu. Oke. Berarti intinya wajib memberikan kondisi yang sebenarnya. Kemudian gini dok, biasanya kan ada kasus ya sama diagnosis, adalah kasus misalkan diabetes, luka diabetes ya dok, biasanya dok. Biasanya kan biasanya kalau lukanya parah kan disuruh potong ya, biasanya kan gitu lah dok. Yang sudah mati, ya diamputasi, biasanya kan parah. Ya kadang kan, ya ternyata tuh ada cerita ya di satu disuruh amputasi, ternyata diagnosis lain kok nggak perlu sampai sejauh itu. Nah, itu kan beda jauh lah dok. Kan orang ya kepikiran dipotong itu kan ya mentalnya juga kena dok. Ya itu gimana dok, apakah itu memang faktor kesalahan diagnosis atau gimana? Enggak gitu ya. Yang namanya misalnya apa namanya? Apakah yang namanya misalnya apa namanya, kalau kita itu ada misalkan diabetes terus kemudian gangren ya, gangren itu kamu tahu, gangren itu udah baunya nggak enak ya, baunya nggak enak lah, kalau terasa busuk. Nah, bukan masalahnya, bukan baunya itu men, yang namanya apa namanya, jaringan yang mati itu itu sulit disembuhkan itu ya. Di situ sumbernya infeksi gitu ya, sumbernya infeksi, terus kemudian apa namanya, jaringan yang mati itu juga merupakan beracun juga. Jadi sel yang mati itu bisa memicu sel-sel sebelahnya ikut mati juga gitu ya. Jadi itu sel yang mati itu beracun bagi apa namanya, bagi sel-sel sekitarnya. Nah, kalau kemudian dipersilakan ini ya panas, terus kemudian diobati sembuh, panas lagi, infeksi lagi, lama-lama dia itu mati karena infeksi gitu. Keputusan amputasi itu adalah sudah ada patokannya kapan orang ini diamputasi. Tapi ya misalnya ada orang lain ini nggak perlu diamputasi ini gitu. Ya asal dia tahu misalkan mau merawat gitu ya. Terus kemudian kalau ada infeksi ditangani ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk memperbesar kemungkinan orang ini bisa selamat, ya dipotong kakinya misalnya. Toh meskipun itu kaki dibiarkan ya nggak berfungsi gitu ya. Lah, ya kan, kakinya itu busuk, dibiarkan barang bosok kok mbok gonang dindi gitu ya misalnya. Untuk dipotong itu bukan berarti dipotong itu harus, tapi dalam rangka itu ya, untuk memperbesar kemungkinan kamu itu bisa hidup lebih lama gitu. Jadi kamu itu diamputasi itu bukan apa-apa, supaya kamu hidup lebih lama gitu loh ya, itu. Ya iya ini. Ya, ini bisa nggak ini nggak diamputasi? Ya, kalau nggak diamputasi ya nggak apa-apa, tapi kemungkinan infeksinya lebih tinggi gitu. Harus diomongin kayak gitu. Meskipun ini nggak perlu diamputasi ini, tapi ya meskipun nggak diamputasi ya apa namanya, kemungkinan infeksinya lebih tinggi. Tapi kalau udah gangren ya Wim, terus kemudian dia itu merambat makin lama makin ke atas, makin lama makin ke atas, ya sudah gitu. Tapi kalau ulkus misalkan, ulkus diabetes itu ya, borok diabetes itu yang nggak sembuh gitu itu ya, kalau gangrennya nggak meluas ya nggak apa-apa, dirawat itu. Banyak orang yang dirawat gangren tanpa diamputasi itu ya banyak gitu. Nggak terus semua ada ulkus terus diamputasi ya enggak. Tapi kalau ada dokter, apalagi dokter misalnya dokter penyakit dalamnya atau dokter bedah yang merawat, kalau menyarankan gitu ya sudah gitu. Cuman biasanya pasien itu kepingin dokter yang sama dengan menuruti seleranya gitu. Ke dokter satu ini harus dipotong,
ke dokter lain, dipotong, begitu ke dokter 9, ini nggak perlu, wah ini yang bener ini loh. Sebetulnya dia ini yang apa, yang dikte dokter itu ya. Dia ini banyak pasien begitu tuh banyak, pasien misalnya pasien HNP leher itu banyak pasien begitu gitu ya. Ke dokter satu dibilang operasi pindah, ke dokter sana dibilang operasi, begitu ke dokter yang ke 10 dia bilang ini nggak operasi, nah ini dokter yang paling bener yang ini, yang 9 salah. Loh ya apa sih gitu. Iya, iya. Ya gitu ya. Kadang kan juga, ya kadang kan ketika kita periksa ke dokter pertama, kemudian ada fase ke dokter kedua kan kemungkinan perubahan di tubuh kan juga beda gitu. Mungkin dia sudah mulai sembuh, jadi ketika dokter kedua sudah itu ya mungkin. Ya, tapi kalau misalnya lah, Wim, ya ini ada HNP servikal, yo lehernya ada HNP, kejepit, terus tulangnya geser gitu ya, itu ya. Dia itu cari dokter yang nggak operasi ya, ke dokter bedah saraf, ke dokter saraf, akhirnya ke dokter yang setengah dukun. Begitu dokter setengah dukunnya bilang ini nggak perlu operasi, ikut itu dokter setengah dukun itu. Iya, ya, perilaku pasien ini juga unik gitu. Perilaku pasien itu unik gitu. Sama dengan misalnya ya, Wim ya, ini misalnya soal kesehatan itu manusia itu paling tidak masuk akal gitu. Kamu Wim ya, kalau kamu sepeda motormu itu bannya bocor, pasti kamu bawa ke tukang tambal ban. Itu udah, kamu tuh udah nggak kepikiran bawa kemana, kapot, ke tukang las, nggak kepikiran gitu ya. Kalau kamu misalnya mau jahitin baju, ya tuh ke penjahit itu. Nggak bakalan kamu kepikiran tukang tambal ban gitu. Itu. Kamu menyerahkan ke ahlinya. Tetapi begitu penyakit itu loh, kok enggak gitu. Justru kamu menyerahkan ke yang nggak ahlinya. Kalau ditanya, loh kan soalnya kesehatan itu penting loh. Justru yang paling penting kok kamu nggak menyerahkan ke ahlinya gitu ya. Ya itu, iya itu sudah. Misalkan datang ini ke rumah sakit bundar ketemu dokter bedah, disuruh operasi. Mulai numpak bemo, di bemo dia, jangan dioperasi Pak, itu bahaya. Lo percaya sama orangnya di bemo itu. Ya, itu perilakunya pasien itu ya kadang-kadang, kadang-kadang jengkelin kayak gitu itu ya. Jengkelin itu ya. Tapi ya. Kalau aku sih Wim ya, kalau gitu ya terserah. Ya Pak, ini perlu dioperasi itu. Kalau nggak dioperasi gimana ya Dok? Ya mati gitu ya. Ya mati itu. Semua orang ya mati Pak. Semua orang ya mati Dok. Iya, tapi matinya sampai yang cepet gitu. Gitu aja gitu. Kalau aku ya santai, dikasih tahu misalkan operasi. Pak, ini misalnya ada tulang HNP servikal terus atau tulangnya itu geser di pinggang atau di leher. Kalau aku ngomong ya, ini harus operasi. Enggak Pak, itu. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak harus ini. Bapak enggak mati gara-gara sakit ini, cuma terganggu, tersiksa gitu. Kalau enggak dioperasi gimana Dok? Ya enggak apa-apa, asal mau kesiksa gitu. Asal mau kesiksa enggak apa-apa itu. Sama ya tumor kanker otak gitu ya, kanker otak diberitahu Pak ini Bu ini gimana Dok ini nanti Pak ini kalau ibunya setelah dioperasi nanti di kemoterapi, di radiasi gitu ya, ini gimana Dok nanti sembuh Dok, sembuhnya gimana Dok ya, nanti setelah itu ada loh Pak yang bisa bertahan sampai 10 tahun gitu kalau sudah dilakukan ini semua gitu. Nggak jarang orang bilang gini loh, Dok berarti ini ya cuma menunda kematian. Loh ya apa sih? Loh ya saya makan minum iya juga menunda kematian itu ya itu. Nah, ini lah tugasnya dokter ya memang menunda kematian. Nggak ada dokter bikin orang abadi itu nggak ada. Tugasnya dokter ya membuat menunda kematian. Kalau bisa ditunda sehari ya sehari, bisa ditunda sebulan ya sebulan, bisa ditunda setahun ya setahun, bisa ditunda 10 tahun ya 10 tahun gitu. Gitu ya Wim. Ya Dok. Terus ya Dok, masalah resep Dok ya. Jadi ketika dokter sudah mendiagnosis kan memberitahukan kondisi pasien yang sebenarnya pada pasien ya kan. Nah, terus masalah resep Dok, apakah ketika menuliskan resep itu dokter juga
harus boleh nggak atau mungkin ada aturannya nggak harus memberitahu pasien bahwa mungkin obat ini obat yang generik, ini obat yang non generik, diberitahukan nggak milih yang mana gitu kan? Pasien disuruh milih resep yang generik apa yang non generik gitu, apa gimana? Tidak ada keharusan, tapi kalau pasiennya minta ya nggak apa-apa gitu. Dok, saya diresepi obat generik aja gitu ya nggak apa-apa diresepi generik, tapi kadang-kadang generiknya itu nggak ada gitu ya, dikasih tahu gitu ya. Nggak ada keharusan dokter harus nulis obat generik, itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Tapi kalau misalnya pasiennya minta, dokternya juga nggak boleh ngomel gitu. Nanti kalau nggak sembuh gitu, malah ngancam gitu. Mau nanya ya dokter itu ya aneh gitu, kelakuan ya itu, dok saya minta obat generik aja, nanti kalau nggak sembuh loh ya, belum malah ngancam sampai ini loh, aku berani ngobrol malah diincim gitu. No. Oke. Ini kok wajib gimana? Ya, Kak, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban, tapi kalau pasiennya itu minta resep obat generik, ya dikasih itu ya dikasih. Terus kemudian apakah harus meriksa memberitahukan? Ya sebaiknya dikasih tahu gitu. Pak, nanti obatnya 3 macam, yang satu diminum 3 kali, yang satu minum 2 kali, yang satu minum sekali sehari sekali, minumnya gini-gini. Ya baik, tapi kalaupun tidak, nanti diberitahu oleh bagian apoteknya. Iya, ada tulisannya gitu. Ya, kadang-kadang pasien dikasih tahu sama dokternya ya nggak inget itu. Ingetnya ya ditulis gitu ya. Ya dikasih tahu 2 kali Pak gitu ya, lali gitu, lupa gitu, ingetnya ya yang tulisan yang ada di baca tulisan di ada itu loh, ada di tempat obatnya itu ada 2 kali itu obatnya itu ono, tapi ya enggak ada salahnya juga, baik juga itu dokternya ngasih tahu, Pak obatnya ada 3, yang satu diminum 3 kali sehari, yang satu diminum 2 kali sehari, yang satu diminum sekali sehari gitu. Tapi biasanya lali gitu. Lali. Ya tapi kalau aku nggak ambil peduli meskipun lali tak ngandani gitu. Pak nanti obatnya ada 4 gitu ya. Bayangin ngiling-ngiling luru ngeluh pasiennya. Apa obatnya gitu. Yang satu gitu. 2 lali deh. Makanya karena nanti di apotek itu ditulisi di etiketnya itu obatnya 2 kali sehari setelah makan, misalnya itu. Jadi nggak ada masalah gini dokter, pertanyaan saya itu maksudnya gini, dokter tuh memberitahu pada pasien, maksudnya mau milih yang mana, mau milih obat yang generik apa mau milih obat yang non generiknya? Apakah dokter itu wajib bertanya seperti itu? Enggak ada. Betul enggak ya? Oke. Oke siap. Oke. Dan dokter kalau ngomong gitu malah dicurigai ya pasiennya itu. Waduh. Bulan obat iki ngono. Malah dicurigai. Ya. Nanti pasien dicurig kabeh, Mas. Oke. Itu terus sekarang masa itu self diagnosis. Jadi kan sekarang banyak yang itu healing-healingan itu dok. Jadi ya itu ya kita pasti thinking mereka sakit beneran lah. Jadi apakah self diagnosis itu disarankan apa enggak sih? Apa memang sangat tidak disarankan karena itu berbahaya karena salah diagnosis nyawa taruhannya? Yang pertama, diagnosis itu menentukan seorang itu sakitnya apa gitu ya. Dan diagnosis itu adalah pijakan untuk dokter itu menentukan selanjutnya gimana itu ya.
Itu diagnosis. Dan diagnosa itu ditegakkan ono ilmu wem itu loh ya, itu menegakkan diagnosa. Misalnya diagnosanya apa? Tipes loh, itu tipes itu tidak ada sekedar tipes gitu. Dokter itu ya wem belajar anatomi, belajar yang namanya faal fisiologi, terus kemudian belajar lagi kalau sudah dia paham anatomi fisiologi, dia belajar patologi. Patologi itu ilmu perjalanan penyakit, misalnya tipes, patologinya gimana? Tipes itu misalnya, tipes dikenal mulai tahun berapa, gejalanya bagaimana, orangnya bagaimana, terus apa, itu kabeh dipelajari gitu. Jadi dokter tuh menegakkan dia sakit tipes, lu dia itu sekolah 6 tahun itu ya. 6 tahun bukan hanya itu, dia itu kalau nanti Koskap, kalau di Surabaya namanya Koskap dulu ya, sekarang namanya Koas itu, atau apa namanya dokter muda DM itu, dia tiap hari melihat puluhan ratusan orang tipes gitu ya. Oh, tipes itu gini ya. Jadi selain dia itu mempelajari terus kemudian teorinya, terus dia melihat varian-varian dari tipesnya itu sendiri. Oh, tipes itu nggak selalu sama, ada yang begini, ada begitu, tapi semuanya tipes, ada kesamaan apa? Demam, semua widalnya sama gitu. Nah, self diagnosis itu tidak dianjurkan, atau bahkan jangan sekali-sekali self diagnosis itu. Bayangin aja, misalnya dokter bedah saraf ini ya, sekolah 6 tahun dokter gitu ya, habis gitu PTT magang, kira-kira 3 tahun 4 tahun, ditambah dokter bedah saraf lagi 6 tahun, total itu sekolah 17 tahun gitu ya. Nah terus ono pasien ya modal 2 jam googling nguliahin dokternya gitu, jengkelin banget ya. Netizen. Ya, kamu udah mau googling 2 jam, ini dokter itu sekolah ini 17 tahun gitu ya. Ya sama aja itu. Jadi tidak dianjurkan, karena yang namanya diagnosa itu ada ilmunya. Ilmunya itu panjang, bukan hanya berdasarkan gejala saja, tapi sampai di tingkat anatomi, faal, fisiologi, bahkan seluler itu. Kalau lebih dalam lagi, dokter mempelajari biologi molekuler, dia sampai di tingkat sel itu ya. Dan obat-obatnya itu ya ditentukan dengan dasar diagnosanya tadi. Jadi self diagnosis itu hampir pasti salah lah kamu, nah, itu ya. Kenapa? Lu nggak punya ilmunya kok gitu, nggak punya ilmunya. Dan itu yang ajaib itu ya, itu badannya sendiri malah ngawur orang-orang. Kalau mobilnya yang mogok dibawa ke bengkel, nah badannya sendiri sakit, dicoba betulin sendiri tuh, kan nggak waras orang-orang kayak gini gitu. Coba kamu mobilmu mogok, sepeda motormu mogok, kamu bawa ke bengkel gitu. Ya bawa ke bengkel, kamu serahkan ahlinya gitu. Lah kok pas tubuhmu yang sakit malah kamu ngobati dewi gitu ya. Ini kan ini didoakan aja kan bisa sembuh. Ya begini aja loh, kamu tuh nggak pernah misalkan ban sepedamu bocor, bawa nang Ustad, Pak Ustadz ini doakan supaya bannya nggak bocor, kok nggak pernah gitu loh ya. Itu yang sederhana aja bisa dipikir loh ya gitu. Jadi ya kita ini manusia ini memang ajaib kalau soal penyakit itu. Tapi itu ada sejarahnya sih, Win. Kan kemarin aku sudah bilang ya bahwa yang namanya kenapa banyak orang yang tidak percaya kepada dokter gitu ya. Banyak orang juga. Kenapa? Karena 100 tahun yang lalu itu. Ya. Dokter itu tahu penyakit tapi nggak ngerti obatnya itu. 100 tahun yang lalu itu ya. Pada saat flu Spanyol 100 tahun yang lalu itu 1918 sampai 1922 ada flu Spanyol itu, orang datang ke dokter sama ke kiai itu hasilnya sama gitu. Sama gitu. Yang tahu ya, dokternya udah nggak tahu juga gitu. Ya, cuman enaknya kalau ke dokter dikasih tahu, Bu ini sebentar lagi mati gitu ya itu. Ya, dokter tahu ini sebentar mati. Kalau ke kiai, ke ustadz, ke pendeta, mari kita berdoa gitu. Tuhan pasti akan menjawab. Ya sama-sama seperti itu, tapi yang satu dapat harapan gitu. Nah itu 100 tahun yang lalu.
obat-obat tipes segala macam itu baru ketemu tahun 50 sampai 60. Belum 100 tahun yang lalu gitu ya. Obat TBC baru tahun 60-an 70-an baru orang TBC. Sebelumnya dokter tahu penyakit TBC, tahu itu. Perjalanannya penyakit TBC tahu gitu ya. Tapi obatnya belum ketemu gitu. Nah, itu baru 2 generasi, 3 generasi yang lalu. Makanya sampai sekarang ya masih banyak orang yang nggak percaya gitu. Masih terngiang ya, terngiang di pikiran ya. UTM baik gitu ya. Nah, itu. Jadi ya, meskipun sekarang sudah beda pengetahuan antara misalnya dokter itu obatnya, dokter sekarang dengan 100 tahun yang lalu, pengetahuan tentang obat itu sudah sangat berbeda. Misalnya, tahun 1937 pertama kali yang namanya antibiotik ditemukan itu ya. Ya itu apa namanya Alexander Fleming itu menemukan antibiotik itu. Nah, sebelumnya wah cantengan aja mati itu. Cantengan aja mati sebelum ada era antibiotik gitu. Setelah ada antibiotik itu beda gitu ya. Nah, ini adalah kenapa otaknya manusia pada umumnya itu sulit percaya ke dokter, karena sampai 100 tahun, 50 tahun yang lalu dokter itu tahu penyakit tapi nggak ngerti obatnya gitu ya. Dokter tuh nggak, dosen-dosenku yang tua-tua ya, tahun 70-an, tahun 80 itu ya, dosennya itu ada yang sekolah nang yang Belanda itu pinter-pinter anatomi. Tapi kalau ditanya obat ya belum tahu, orang obatnya belum ada gitu. Tahu ilmu fisiologi faal paham, patologi ngerti dia, obatnya yang belum tahu. Nah sekarang pengobatan sudah bagus, terus terapi cara misalnya operasi tekniknya udah makin bagus gitu ya. Nah itu yang membuat usia harapan hidup manusia itu makin lama makin tinggi. Oke. Ya betul. Tapi sebenarnya biasanya gini dok, self diagnosis itu biasanya berdasarkan pengalaman sih dok. Ya kan, jadi orang pernah sakit misalkan masuk angin ya kan, masuk angin, terus akhirnya dia mendiagnosis sendiri, oh aku masuk angin, aku tak minum obat ini. Jadi kan seperti itu biasanya dok. Tapi boleh nggak seperti itu kan untuk penyakit ringan seperti itu gimana sih dok? Itu tidak disarankan itu. Pengalaman itu kayak siji lah, dokter itu melihat jutaan orang gitu ya. Jadi yang namanya misalkan sakit tipes itu berdasarkan jutaan orang selama ratusan tahun dicatat kayak gini gitu. Jadi dokter itu, jadi diagnosa dokter itu bukan karena pengalaman satu orang, karena cacatan jutaan manusia yang sakit itu modelnya kayak gini gitu. Saya pengalaman, lah kamu kan pengalaman awakmu dewe gitu ya. Dokter itu pengalamannya bergenerasi-generasi ditulis bareng, ada pengetahuan baru ditulis lagi gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman mendiagnosa, jelas salah itu, jelas salah. Kenapa? Lu kamu nggak tahu ilmunya lo gitu ya, nggak tahu ilmunya gitu. Misalnya ini tipes, kamu tahu nggak tipes itu disebabkan oleh kuman apa? Lo ya nggak ngerti bisa. Lo nggak ngerti gitu. Salmonella typhosa, lo bagian mananya dari kuman Salmonella typhosa itu yang membuat kamu panas? Lo ya nggak ngerti mana gitu ya. Ya, lo ya iya gitu. Lo ya bukan lantas kamu batuk terus makan onde-onde terus waras sembuh. Itu pengalaman saya dulu batuk makan onde-onde sembuh. Itu kebetulan itu loh ya. Bayangin aja, kamu batuk makan onde-onde, batukmu hilang, kesimpulanmu batuk nek dikai onde-onde. Gitu loh ya. Jadi pengalaman itu tidak bisa dipakai acuan untuk apalagi self diagnosis. Kalau kamu sakit datang ke ahlinya itu. Tapi nek gak gelem ya wis lah urip-uripmu dhewe mate-mate olah terserah. Urip-uripmu dhewe. Iya itu. Oh gitu. Ini ada yang tanya dok, menarik dok. Jadi ada yang tanya nih, dia pernah ke dokter, ya kan? Tapi ketika dokternya nulis resep, dokternya tuh lihat Google dulu. Nah, apakah itu normal? Maksudnya apakah itu wajar apa enggak sih kayak gitu? Dokter melihat Google dulu sebelum bagus. Memori kita itu terbatas itu ya. Untuk memastikan dosisnya berapa kali.
Bener sudah itu. Dok, lo aku ya kalau misalkan nulis resep, buka buku, saya ini dosisnya piro sih harus dipastikan gitu. Meskipun sudah hafal itu, ya. Kenapa? Karena aku sering bilang, kamu jangan terlalu percaya dengan memorimu gitu, itu ya. Jangan terlalu percaya. Lo aku sih lo ilingan memo, aku masih kecil tuh iling. Tapi untuk memastikan, gini loh ya, misalnya, aku mau mengobati misalkan obat katakanlah propanolol gitu, propanolol, dosisnya 10, 20, 40 miligram. Aku ngerti tapi dipastikan dulu. Itu yang namanya mengkonfirmasi. Harusnya kalau ada dokter yang begitu, harusnya pasien itu terima kasih loh ya. Harusnya itu. Kenapa? Teliti loh. Teliti. Iya. Pastikan itu. Bagus kalau googling dulu. Bagus itu. Ingat-ingat itu bagus itu. Bukan lantas dokternya dokter lalian loh. Siapa yang nggak lali loh? Dokter utangnya lali kok dokter itu. Buka aja. Ayo. Lupa ya wajar. Nah makanya kalau wajar itu. Dan kalau dokter nulis resep terus buka buku misalnya ada dulu namanya kalau di Indonesia itu buku IMS itu ya buku obat-obat yang beredar di Indonesia. Enggak apa-apa bagus itu gitu. Bagus gitu. Jangan terus kemudian wah dokternya gak hafal. Gak apa-apa. Bagus misalnya dokter buka Google, Pak, sebentar saya buka Google dulu. Kenapa? Sebentar saya pastikan dulu resepnya obatnya. Loh, ini bagus itu gitu ya. Terus ini dok, hubungan antara dokter dan rumah sakit biasanya kan kayak di film-film gitu kan kayak sering bentrok tuh kayak. Apakah memang seperti itu sih dok, antara dokter dan rumah sakit itu kadang sering bentrok di film-film? Ya itu ya wajar itu ya, memang banyak kepentingan di situ gitu ya. Lumrah lah ya itu antara dokter dengan rumah sakit, dokternya merasa penting gitu. Padahal ya di rumah sakit itu dokter itu tidak lebih penting dari yang namanya cleaning service itu, tidak lebih penting dari tukang air gitu. Jadi semua orang yang bekerja di rumah sakit itu sama pentingnya sebetulnya gitu. Dokter misalnya kerja terus kemudian ahli fotografernya, radiografernya nggak ada, ayo terus lapor, ya nggak bisa gitu, ya nggak bisa gitu. Dokter datang, mana ada dokter pagi-pagi ngepel nyapu kan nggak ada gitu, ada cleaning service-nya. Makanya sebetulnya ya yang terjadi seperti itu karena kita memang kesulitan bekerja sama gitu ya. Kita itu sulit bekerja sama itu. Kalau kerjasamanya baik itu ya tidak ada. Misalnya ada berantem masalah kepentingan gitu. Tapi itu adalah kondisi-kondisi klasik sih Min ya. Bahwa misalnya dokter, wah rumah sakitnya gini, ngomel-ngomel itu. Padahal dia tiap hari kerjanya ya di rumah sakit itu gitu ya itu. Ya itu. Di rumah sakit ya gitu. Wah dokter itu gini. Iya, sebetulnya kalau paham ya yang namanya organisasi, kalau ya rumah sakit itu organisasi. Ya tidak harus. Ini ya rumah sakit ini ya. Ada 5.000 orang di rumah sakit, 5.000 orang lebih lah di rumah sakit ini. Tidak mungkin lah, aku seneng sama semua orang di rumah sakit ini. Lebih tidak mungkin lagi semua orang seneng sama aku, nggak mungkin itu. Nggak mungkin gitu ya. Ya boleh kita saling tidak suka, tapi kita harus bisa bekerja sama. Itu ya, sama. Itu supaya apa? Hasilnya itu efektif dan efisien. Jadi kalau ada berantem antara rumah sakit dan dokter, itu dari dulu ada kayak gitu tuh di Indonesia. Di Jepang juga ada. Hanya saja ya, semakin orang itu tidak bisa bekerja sama, semakin sering dia itu berantem sama orang gitu ya. Aku biar yang ngono kabeh tak tarungi gitu. Sampai bupati tak
tak gegeri, Kapolres tak gegeri kepala. Sakjane sing bermasalah iki aku kok. Aku ngerti kok. Itu cuman masalahku nang dia aku gak ero ngono. Dulu ini ya. Di Kalimantan semua orang tak gegeri gitu. Sampai ini sebetulnya ini semua orang geger sama marah berantem sama aku, sebetulnya ini yang bermasalah aku kok. Tapi masalahnya di mana ya gitu. Tidak tahu. Tapi ya semakin kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan sehat, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita gitu. Ya. Berarti itu wajar bagi MC seperti itu ya. Iya. Ini kurang itu apa? Waduh, jam piro toh? Anggap dia kurang 4 menit aduh. Ya iya, kok lali lho, kan moro-moro hilang lho, kan kudu nge-save. Ya wes jam sama. Cepet iki lho. Wes nih. Yes, matur suwun, makasih untuk malam hari ini. Ya. Oke. Ya. Makasih Dok, makasih. Selamat malam Dok, lanjut bekerja. Ya oke, thank you.